Diceritakan kisah tiga orang sahabat yaitu Kendi, Buyung, dan Awen yang sedang marah. Mereka membawa bekal makanan seperti beras, daging, susu, dan buah. Biasanya apabila mereka kelelahan, mereka berhenti untuk sekadar istirahat atau hanya meminum. Jika dalam perjalanan mereka ketemu sebuah desa, biasanya mereka akan sigap membeli makanan untuk bekal perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan belantara. Di kawasan tersebut, mereka tidak menemukan desa atau kampung dalam perjalanan. Mereka berhenti dan beristirahat di bawah sebatang pohon tua yang sangat besar dan sangat rindang. Perbekalan makanan mereka sudah habis, tak menyisa. Dan ketiga sahabat itu mulai kelaparan. Hei, jika ada nasi yang sebanyak kawah pun, aku akan menghabiskannya seorang diri. Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia memegangi perutnya yang sedari tadi belum diisinya, dan badannya ia sandarkan pada pohon tua yang sangat besar itu. Jika aku kelaparan seperti ini, ayam panggang 10 ekor pun akan aku habiskan. Kalian tidak boleh berlaku tamak dan membuli seperti itu. Aku pun juga kelaparan. Bagiku, nasi sepinggan pun sudah cukup untuk mengatasi kelaparanku ini. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata yang diucapkan Awang barusan. Hanya dengan nasi sepinggan saja, bagaimana bisa perutmu itu bisa kenyang? Padahal kau juga merasakan kelaparan yang sama seperti yang kami derita. Dari kejauhan ternyata berbualan tadi didengar oleh pohon tua besar. Setelah mendengar keluhan ketiga pengembala tersebut, pohon yang merasa kasihan terhadap mereka lalu menggugurkan tiga helai daun miliknya. Terdengar bunyi seperti benda yang jatuh di telinga Kendi, Awang, dan Buyung. Wah, ada nasi sekawah. Dia mengambil nasi sekawah yang masih berapi itu. Tanpa berpikir lama, ia memakan nasi tersebut dengan lahap. Ayam panggang 10 ekor, wah enaknya. Tiba-tiba air liurnya menyerap makannya muncul seketika. Dengan pasti ia mengambil ayam yang paling besar lalu makannya dengan lahap. Melihat Kendi dan Buyung yang telah mendapatkan makanan, Awang berjalan ke arah semak-semak tersebut. Ketika Awang melewati daun kelembak, tanpa olehnya sepiring nasi berlauk terhidang di hadapannya. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur telah mendapatkan rezeki. Ia memakan nasi sepiring itu dengan tenang. Alhamdulillah. Selepas makan, Awang merasa kenyang. Ia beristirahat di tempat semula di bawah pohon tua besar sambil memperhatikan Kendi dan Buyung yang sedang makan. Perutnya sangatlah kenyang. Nasi di dalam kawah itu masih tersisa. Dia tak mampu lagi menghabiskan semua nasi tersebut. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Aku sudah kenyang. Bukankah kamu sudah berjanji akan menghabiskan kami sekawah? Tapi perutku sudah kenyang. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyekap kepala Kendi dan nasi-nasi itu menggerogoti tubuh Kendi. Kendi menjerit meminta tolong. Tolong, 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 tolong,
Buyung juga kekenyangan. Ia hanya dapat menghabiskan seekor ayam saja. 9 ekor ayam lagi tersisa di tempat pemanggang. Karena terlalu banyak makan, perutnya merasa mual. Dan bagi ayam-ayam pagang itu saja, ia merasa muak dan hendak muntah. Buyung segera pergi meninggalkan ayam-ayam itu dan semak. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di tempat itu. Mereka berlari ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan mengoyak tubuh Buyung. Buyung melompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan mimpi melihat teman-temannya. Kendi terpekik dan terlolong. Buyung melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia seperti terpukau melihat kejadian itu. Tolong, tolong, tolong. Akhirnya Kedi dan Buyung malah Awang seorang diri. Ia meneruskan semua perjalanan. Sebelum berangkat, Awang mengambil sepiring nasi yang telah habis. Sebutir pun tidak menyisa di dalam piring itu. Sepiring ini akan mengingatkan aku supaya tidak berlaku sombong dan tamak. Makan itu secukupnya, jangan berlebihan agar tidak mubazir.